Aku bener-bener gak siap kalau ternyata harus kehilangan Kak Pasha. Apalagi Kak Adis. Ya Allah Kak Pasha. Kakak bentar lagi punya anak. Kenapa malah terjadi ini ya Allah? Makasih Yesus. Kalau gitu saya tinggal dulu ya Mbak. Ya. Kak. Kakak beneran mau pulang? Iyalah yuk. Kakak nggak betah lama-lama di sini. Pengen istirahat di rumah aja. Ya udah. Bentar Kak. Siapa yang telepon? Ini temen aku Kak. Ya Allah, Om David nelfon aku pas aku lagi sama Kak Andis. Gimana aku angkat ya? Pasti Om David mau ngabarin soal Kak Pasha. Perasaan aku kok gak enak ya. Kayaknya aku gak bisa angkat telepon Om David di depan Kak Adis. Kamu kenapa sih kok kayak bingung gitu? Temen kamu siapa yang telepon? Ini teman SMA aku telepon Kak. Aku angkat dulu ya. Kakak tunggu di sini sebentar. Sikap Ayu kok aneh sih? Kayaknya ada yang dia sembunyiin deh dari aku. Halo Om. Yuk, kamu di mana? Ada Adis gak di situ yuk? Enggak Om. Aku lagi sendiri kok. Kak Pasha gimana? Kok Om David nangis? Polisi nemuin Nemuin apa Om? Nemuin sepotong tangan. Dan tangannya itu ada jam Pasha. Enggak mungkin Om. Om, itu nggak mungkin. Awalnya juga Om gak percaya yuk. Tapi setelah Om pegang, Om lihat. Dan Om perhatiin baik-baik. Ada namanya Pasha di situ yuk. Nggak mungkin Om. Nggak mungkin Kak Pasha udah pergi. Mas Reno baru aja tinggalin aku. Kenapa Kak Pasha tinggalin aku juga? Aku nggak sanggup kasih tahu Kak Adis. Apalagi kalau Kak Pasha pergi dengan cara kayak gini, Om. Aku nggak sanggup. Ya, Om minta tolong sama kamu. Minta tolong sama kamu. Jangan sampai Adisti tahu dulu ya. Karena polisi masih cari tubuh Pasha secara utuh. Ya, jangan kasih tahu Adis dulu. Ya Om, aku ngerti. Aku gak akan bisa nahan rasa sedih aku depan Kak Adisti. Apalagi kalau aku baru tahu kalau polisi itu baru nemuin tangannya Kak Pasha.
sedangkan yang lain. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah, kamu sabar dulu. Kamu sekarang mau ke TKP dulu ya. Semoga aja masih ada harapan. Ya Om, aku sangat berharap. Walaupun dari semua yang aku dengar, kemungkinannya kecil banget Om. Ya udah, boleh dulu ya yuk. Bantu doa ya. Ya Om. Aku harus kuat di depan Kak Adis. Kak Adis gak boleh tahu soal ini. Masih ada harapan kalau Kak Pasha masih hidup. Pak, saya minta izin. Saya boleh ke TKP. Saya mau cari anak saya langsung. Mas, ngapain ke TKP? Udah kita serahin semuanya ke polisi aja. Mas tuh harus ingat, nanti kalau misalkan jantungnya Mas kamu gimana? Gak bisa. Mas harus cari sendiri, Pasha. Mas gak peduli. Benar yang dikatakan istri Bapak. Lebih baik Bapak menunggu. Tim kami sedang melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Jika ada perkembangan, pasti kami akan kabari Bapak. Pak, saya minta tolong, Pak. Saya nggak tenang kalau berada di sini, Pak. Saya harus cari anak saya sendiri. Pak, saya minta tolong, Pak. Ini anak saya, Pak. Baiklah kalau begitu. Tapi sebaiknya Bapak tidak sendiri. Harus ada yang mendampingi. Terlebih, kondisi fisik Bapak sedang tidak sehat. Saya aja yang nemenin suami saya, Pak. Baik, Bu. Makasih ya. Ya udah, yuk. Mari, Pak. Silakan. Aku bener-bener gak siap kalau ternyata harus kehilangan Kak Pasha. Apalagi Kak Adis. Ya Allah Kak Pasha. Kakak bentar lagi punya anak. Kenapa malah terjadi ini ya Allah? Aku harus kelihatan tetap tenang di depan Kak Adis. Yuk. Kamu bisa telepon sama siapa? Bukan sama temen kamu kan? Aku habis telepon temen kok. Yaudah kita pulang yuk. Bohong. Tadi kakak dengar kamu manggil Om. Kamu lagi teleponan sama papa kan? Ada apa sih yuk sebenarnya? Kenapa papa telepon kamu? Ada apa sama Pasha? Dia baik-baik aja kan? Yuk, kenapa kamu nangis? Yuk, jawab kakak. Yuk, please jawab kakak. Kenapa kamu nangis? Ada apa sama Pasha? Jawab yuk, kakak mohon, please jawab. Kak Pasha. Lokasi proyeknya Kak Pasha. Ada korslet listrik yang menyebabkan ledakan yang besar, Kak. Terus aku minta maaf, aku cuma khawatir sama kondisi kakak. Aku nggak mau kasih tahu kakak. Yuk jawab yuk, Pasha kenapa? Papa bilang apa tadi di telepon yuk? Kenapa yuk, kenapa? Yuk, please jawab kakak yuk, Pasha kenapa?